Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today, we will discuss about the material, an empirical study on consecutive notes and note taking. With group member, I am Wulandari Kawijaya and my partner Rani Fitri Carera. Okay, next slide. The first point is introduction. This presentation reports on a small-scale experiment on note-taking in consecutive interpreting. In Samoya 2005, the author proposed what he called the propositional representation theory, or PRT, of consecutive notes and note-taking. The PRT is built on assumption that interprets notes are a reflection of their understanding of the target text, and that the notes supported by a sound understanding on the part of interpreters have a certain systematic and underlying structure behind the seemingly random configuration of script, letter, and symbol. In other words, interprets note according to the PRT are not a result of fortuity. They are taken as they are for a reason and with good reason for the matter. Oke, jadi yang pertama yaitu pendahuluan. Makalah ini melaporkan percobaan skala kecil tentang pencatatan dalam interpretasi berturut-turut. Pada Samoya 2005, penulis mengusulkan apa yang disebutnya teori representasi proposisi atau yang disebut dengan PRT. Catatan dan pencatatan berturut-turut, PRT dibangun di atas asumsi bahwa catatan penafsir adalah cerminan dari pemahaman mereka tentang teks target, dan bahwa catatan yang didukung oleh pemahaman yang baik dari penafsir harus memiliki sistematis tertentu dan terstruktur yang mendasari di balik konfigurasi yang tampaknya acak dari huruf dan simbol yang dicoret. Dengan kata lain, catatan juru bahasa menurut PRT bukanlah hasil kebetulan mereka diambil apa adanya karena suatu alasan dan dengan alasan yang baik dalam hal ini. Argumen-argumen yang dikemukakan dalam Samoya 2005 memang murni teoritis, tanpa bukti empiris apapun untuk mendukung klaimnya. Meskipun argumen-argumen itu juga didasarkan pada pengalaman pribadinya dan pengamatannya terhadap penerjemah profesional lain di tempat kerja. Oleh karena itu, eksperimen yang akan dilaporkan dalam makalah ini dilakukan sebagai tindak lanjut studinya pada tahun 2015 dalam upaya menemukan bukti kuat untuk mendukung argumen-argumennya. Okay, next slide is research question. In the revised English version of his previous paper, the author posed several questions with regard to the PRT. Although the experiment was intended to cover the first 6 research questions, we will be specifically addressing the following 4 questions in this paper. Okay, for the question 1, is the text-based information processing really the norm in consecutive interpreting as it is suggested in the above paper? And the question 2, are consecutive notes actually taken on a professional basis as claimed in Samoya 2005? And question 3, is the thematic PA scheme proposed in Samoya 2005 compatible with
or can it account for actual notes taken by professional interprets? And the last question, that is question 4, does deverbalization actually occur, and if it does, under what condition and or circumstance, and how prevalent is it? Jadi, untuk poin yang kedua itu pertanyaan penelitian. Dalam versi bahasa Inggris yang direvisi dari makalah sebelumnya, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan PRT. Meskipun percobaan itu dimaksudkan untuk mencakup 6 pertanyaan penelitian pertama, kami akan secara khusus membahas 4 pertanyaan berikut dalam makalah kami ini. Untuk pertanyaan pertama yaitu apakah pemrosesan informasi berbasis teks benar-benar merupakan norma dalam penafsiran berturut-turut seperti yang disarankan dalam makalah tersebut. Dan yang kedua itu apakah catatan berturut-turut benar diambil berdasarkan proposisi seperti yang diklaim dalam Samoya 2005. Dan untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apakah skema PA tematik yang diusulkan di Samoya 2005 kompatibel dengan atau apakah memperhitungkan catatan aktual yang dibuat oleh penerjemah profesional. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan 4, apakah deverbalisasi benar-benar terjadi dan jika terjadi dalam kondisi atau situasi apa dan seberapa lazimnya. Diskusi kami ini yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian di atas pada dasar yang telah saya sebutkan tadi pada dasarnya bersifat kualitatif. Namun kami juga akan menyajikan beberapa data kuantitatif yang diperoleh dalam analisis PRT di bagian selanjutnya. Okay, for the next slide, that is third point, experiment. In experiment, any 2 point that is design and procedure and subject. For design and procedure, the original experiment consists of 2 parts. One, an experiment in consecutive note-taking, and the other, an experiment in sight translation using eye tracking equipment for data analysis. Only the former experiment, however, is reported in this paper. The basic design of this part of the experiment was as follows. The first one is task, and the second one is setting, and the third one is intrusion. Jadi pada poin yang ketiga yaitu percobaan atau eksperimen, ada 2 poin yaitu desain dan prosedur, dan poin selanjutnya yaitu subjek. Untuk desain dan prosedur, eksperimen asli terdiri dari 2 bagian, satu eksperimen dalam pencatatan berturut-turut dan yang lainnya eksperimen terjemahan penglihatan menggunakan peralatan pelacak mata untuk analisis data. Namun, hanya eksperimen sebelumnya yang dilaporkan dalam makalah ini. Desain dasar dari bagian percobaan ini adalah ada 3 poin tadi, yaitu yang pertama task atau tugas. Subjek diminta untuk melakukan 2 kali berturut-turut menafsirkan teks audio pendek satu persatu dalam tulisan ini. Bagaimanapun hanya yang pertama yaitu interpretasi berturut-turut dengan catatan untuk kutipan dari wawancara dadakan yang terdiri dari total 354 kata dan berlangsung selama 3 menit. Dan untuk yang poin yang kedua yaitu pengaturan atau setting, masing-masing dari subjek satu persatu duduk di kursi tanpa lengan di depan meja, memakai headphone dan mendengarkan rekaman wawancara 1 kali sambil membuat catatan di notepad ukuran A4. Dan untuk yang ketiga yaitu instruksi atau instruction. Instruksi diberikan kepada subjek melalui instruksi tertulis di komputer sehingga semua subjek menerima instruksi yang sama persis. Dan
For the next point, that is subject. Subject for professional interpreters were invited to join the experiment. 6 Japanese graduate students and 4 undergraduate students studying interpreting also took part in the experiment. However, we only analyze the data option with the professional interpreters in this paper. They are all highly competent conference interpreters with many years of on-the-job experience, 2 of whom are registered members of the International Association of Conference Interpreters. To protect their personal identities, they are referred to in this paper as subject A to C as follows. Subject A, female in her 40 age with more than 10 years of experience, and subject B is Tito, and subject C, male in his 60 age with more than 40 years of experience, and the last subject is subject E, for 50 age with more than 20 years of experience. Nah, jadi untuk subjek yaitu mata subjeknya 4 penerjemah profesional diundang untuk bergabung dalam eksperimen, 6 mahasiswa pascasarjana Jepang dan 4 mahasiswa sarjana yang belajar menafsirkan juga mengambil bagian dalam percobaan. Namun kami hanya menganalisis tanggal yang diperoleh dengan penerjemah profesional dalam makalah ini. Mereka semua adalah juru bahasa konferensi yang sangat kompeten dengan pengalaman kerja selama bertahun-tahun. 2 di antaranya adalah anggota terdaftar dari Asosiasi Penerjemah Konferensi Internasional. Untuk melindungi identitas pribadinya, maka mereka disebut dalam tulisannya sebagai subjek A sampai C sebagai berikut. Untuk subjek A yaitu wanita berusia 40-an dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Dan untuk subjek B yaitu Dito ada sama, yaitu untuk subjek C pria berusia 60-an dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, dan untuk subjek D wanita berusia 50-an dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Sehubungan dengan pelatihan pencatatan, subjek A dan B menyatakan dalam sesi wawancara pasca penerimaan bahwa mereka telah menerima beberapa pelatihan di sekolah penerjemah yang dijalankan oleh agen layanan penerjemahan. Tetapi sebagian besar trik perdagangan seperti yang mereka katakan mereka pelajari dengan mengamati rekan kerja mereka di tempat kerja. Subjek C dan D di sisi lain tidak memiliki pelatihan formal dalam bentuk apapun, tetapi memperoleh keterampilan secara kebetulan saat mereka bekerja sebagai juru bahasa, meskipun mereka juga memiliki banyak kesempatan untuk mengamati dan belajar dari apa yang dilakukan rekan-rekan mereka di pekerjaan. Okay, for the next material will be continued with my partner Radni Fitri Karela. Time is yours. Okay, the next slide is result and discussion. Okay, result and discussion. The notes taken by subject A, B, and C are given in Appendix 1. Subject D, data were excluded due mainly to speech limitations, but also because the inclusion
of her data does not change or it must to be conclusion obtained with the other three. Subject A. Use 3 states of the A4 notepad. Provide subject B 4 and subject C 2 respectively. The result of the PRT analysis are provided in appendices 2, 3, and 4. Before discussing some of the major observations and findings, however, we first describe the format and convention of the MS Excel based worksheet used for the analysis. Jadi, yang bagian keempat yaitu hasil dan diskusi. Catatan atau entry yang diambil oleh subjek A, B, dan C diberikan dalam satu lampiran. Data subjek D dikeluarkan terlebih dahulu terutama karena keterbatasan ruang, tetapi juga karena pencantuman datanya yang tidak mengubah atau menambah banyak kesimpulan yang diperoleh oleh 3 lainnya. Subjek A menggunakan 3 lembar kertas catatan A4 yang disediakan, sedangkan subjek B 4 lembar dan subjek C masing-masing 2 lembar. Hasil analisis PRT disajikan dalam lampiran 2, 3, dan 4. Sebelum membahas beberapa pengamatan dan temuan utama, namun kami terlebih dahulu menjelaskan format dan konvensi lembar kerja berbasis MS Excel yang digunakan untuk analisis. The next slide. Conclusion and remaining issue. Number 1 is conclusion. In this paper, we have present some of the major observation of finding related to the 4 research questions stated in section 2. In short, we have found the following. Number 1, notes taken by professional interpretation are largely text-based. Number 2, notes are taken as soon a relevant lexical item are heard on the V-Reserve basis, provided that they make sense. Otherwise, he will wait until a corresponding mental representation can be formed. Number 3, the basic unit of consecutive notes in the proposition and interpretation NT are taken on this basis. Number 4, interpreter notes generally follow the thematic PA systemic proposed in SOMEA 2005, and the last, deverbalization does seem to occur but only when it is necessary. We have also argued on the basis of our experimental data the textual, stylistic, and self-corrective editing is part of the interpreting process. Yang kelima, bagian kelima yaitu kesimpulan dan masalah yang tersisa. Yang pertama yaitu kesimpulan. Dalam makalah ini kami menyajikan beberapa pengamatan dan terutama yang terkait dengan 4 pernyataan penelitian yang dinyatakan dalam bagian 2. Singkatnya, kami telah menemukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu catatan yang dibuat oleh penerjemah profesional sebagian besar berbasis teks. Yang kedua yaitu catatan dibuat sesegera setelah item leksikal yang relevan didengar atas dasar pertama-tama dilayani, asalkan mereka
masuk akal. Jika tidak, dia akan menunggu sampai representasi mental yang sesuai dapat dibentuk. Yang ketiga yaitu unit dasar dari nada-nada berurutan adalah proporsi, dan NC penafsir diambil atas dasar ini. Yang keempat yaitu catatan juru bahasa umumnya mengikuti skema PA tematik yang diusulkan di SOMEA 2005. Yang terakhir yaitu deverbalisasi. Tampaknya memang terjadi, tetapi hanya jika diperlukan. Kami juga berpendapat, berdasarkan data eksperimen kami, bahwa pengeditan tekstual, gaya, dan koreksi diri adalah bagian dari proses internal. Oke, bagian kedua yaitu remaining issue and future challenges. What were not added in this paper are the question and issue regarding the relationship between inner and outer notes, the experience process, and note-taking pedagogy, which include but are not limited to the following RC stated in SOMEA. 1 point, is there any evidence to support the claim that interpresent notes are organized in such a way that reflects the basic structure of the mental representation they construct in their mind internal notes? Next point, what is the nature of expansion that occurs in the TT retention phase? Number 3, is the model notes exercise proposed in SOMEA 2005 actually effective in improving learners' profile synthesis in note-taking? Does it help them acquire the necessary skill more effectively than other methods? And the last, are the evaluation criteria proposed in SOMEA actually useful for evaluating student notes for possible improvement? These are some of the main questions that this author hoped to propose in his future research endeavor. In the meantime, the author is well aware that the conclusions obtained in the current experiment are still tentative given the limited number of participants in the experiment. Yang kedua yaitu isu yang tersisa dan tantangan ke depan. Apa yang tidak dibahas dalam makalah ini adalah pernyataan dan isu-isu mengenai hubungan antara catatan dalam dan luar, proses ekspansi dan pedagogi pencatat, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada RC berikut yang dinyatakan di SOMEA 2005, Ref 2016 dalam volume ini. Yang pertama yaitu apakah ada bukti untuk mendukung klaim bahwa catatan penafsir, yaitu catatan eksternal, diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan struktur dasar representasi mental yang mereka bangun dalam pikiran mereka, yaitu catatan internal. Yang kedua yaitu apa sebenarnya sifat ekspansi yang terjadi pada fase rendisi TT. Yang ketiga itu apakah latihan catatan model yang diusulkan di SOMEA 2005 benar-benar efektif dalam meningkatkan kemahiran peserta didik dalam mencatat, dan apakah itu membantu mereka memperoleh keterampilan yang diperlukan lebih efektif daripada metode lain. Yang keempat yaitu apakah kriteria evaluasi yang diajukan di SOMEA 2005 Ref 2006 dalam volume ini benar-benar berguna untuk mengevaluasi catatan siswa untuk kemungkinan perbaikan. Jadi ini adalah beberapa
pertanyaan utama yang penulis harapkan untuk dikejar dalam upaya penelitiannya di masa depan. Sementara itu, penulis sangat menyadari bahwa kesimpulan yang diperoleh dalam percobaan saat ini masih sensitif, masih tentatif, mengingat terbatasnya jumlah peserta dalam percobaan. Oke, thank you. Okay. Thank you for thank you for your amazing attention. We close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.